Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inna hamdalillah, wala haula wala quwata illa billah. Jamaah sholat isya dan sholat tarwih Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Kita melihat satu nikmat saja, yaitu nikmat sehat. Kalau Bapak Ibu jamaah datang ke rumah sakit, misalnya rumah sakit Islam, Bapak mengunjungi ke Bangsal Arafah, Bangsal Mina, Bangsal Sofa, Bangsal Marwah, dan bangsal-bangsal yang lain, atau ke rumah sakit Sarjito, Bapak datang ke Bangsal Bedah misalnya, maka di sana kita akan bisa mengatakan betapa luar biasanya nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Dari satu sisi kesehatan saja nilainya sudah ratusan ribu, bahkan bisa jutaan, bahkan bisa puluhan juta rupiah. Oleh karena itu kita syukuri dengan melaksanakan dan menikmati ibadah puasa. Kita syukuri dengan melaksanakan dan menikmati sholat tarawih dan ibadah-ibadah sunnah lain di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, tema yang diberikan kepada saya tadi pukul 18.30 saya baca, ternyata temanya adalah mengajarkan anak untuk berpuasa. Sehingga dengan waktu singkat saya akan mencoba menyampaikan kepada jamaah. Sebenarnya tema ini memang kelihatannya hanya khusus untuk Bapak Ibu yang masih mempunyai anak-anak balita. Tetapi karena ini campur, maka akan saya mulai dari kewajiban orang tua kepada anak dulu. Bahwa kewajiban orang tua kepada anak itu adalah yang pertama memberi nama yang baik. Dan apapun namanya yang diberikan oleh orang tua kepada kita, pasti niatnya baik, pasti tujuannya baik, walaupun akhirnya pada kenyataannya ternyata nama itu kurang baik. Tetapi pada saat itu dia pasti mempertimbangkan bahwa namanya itu baik, sehingga kita bisa mengatakan beruntung dan tidak beruntung, atau beruntung dan kurang beruntung, karena pemahaman orang tua kita terkait dengan agama Islam. Yang kedua adalah mengajarkan membaca Al-Quran. Tugas orang tua mengajarkan membaca Al-Quran tentu dimulai dari dirinya sendiri sudah bisa membaca Al-Quran. Jika belum, maka kemudian diserahkan kepada Taman Pendidikan Al-Quran. Sudah lumayan mending ketika orang tua yang menyadari belum bisa membaca Al-Quran kemudian menyerahkan sepenuhnya anaknya untuk belajar ke TPA. Yang ketiga adalah tentu menikahkan pada saatnya kalau sudah dewasa dan ketemu jodohnya, bukan memaksa anak untuk menikahkan kepada seseorang. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saudara sekalian, tidak ada pemberian yang terbaik dari orang tua kepada anaknya kecuali memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya. Sekali lagi, tidak ada pemberian yang terbaik dari orang tua untuk anaknya kecuali memberikan pendidikan yang baik. Oleh karena itu, ini harus disadari oleh orang tua bahwa pemberian yang terbaik untuk anak itu adalah pendidikan. Karena dengan pendidikan itu, anak itu nanti mempunyai ilmu dan ilmunya bisa menjadi ilmu yang tafa'u bih. Dengan pendidikan yang baik itu, anak bisa menjadi waladun sholihun yad'ulah. Dan dengan dia mempunyai ilmu yang banyak, mungkin dia akan menjadi orang yang kaya sehingga hartanya bisa menjadi sedekah jariyah. Ini adalah tugas orang tua untuk menyiapkan anak cucunya agar disiapkan dengan pendidikan yang baik. Kenapa Bapak Ibu saudara sekalian? Karena anak itu satu sisi bisa menjadi aset kebaikan, satu sisi bisa menjadi qurrata ayun, bisa menjadi waladun solihun yad'ulah.
Tetapi sisi lain, anak bisa menjadi sumber fitnah dalam keluarga kita. Anak bisa menjadi musuh dalam keluarga kita. Tentu orang tua yang normal tidak berkehendak anaknya itu menjadi sumber fitnah dan sumber musuh dalam keluarganya. Semuanya berkehendak pasti anaknya menjadi anak-anak yang waladun solihun dan qurrata ayun. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Ada beberapa kurikulum materi yang harus disiapkan oleh orang tua jika mampu, dan jika tidak mampu maka diserahkan kepada pihak-pihak yang mampu. Quran surat Al-Luqman ayat 10 sampai 15. Di sana orang tua harus mendidik anaknya yang pertama dengan akidah. Tugas orang tua adalah bagaimana anaknya itu tidak mensekutukan Allah, tetap bertauhid kepada Allah. Karena nyawa ruh ketika berada di alam rahim sudah dijanji dan disumpah bahwa nyawa ruh itu, janin bayi itu, anak itu akan menyembah kepada Allah dan bertuhan kepada Allah. Maka yang paling berwenang dan paling menentukan menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi adalah orang tuanya. Sangat dosa besar orang tua ketika anak baru lahir kemudian mereka migrasikan, mereka pindahkan dengan akidah keyakinan yang lain. Tidak boleh mensekutukan Allah. Jangan sampai orang tua justru orang yang pertama kali menyponsori agar anaknya mensekutukan Allah. Yang kedua adalah dengan pendidikan akhlak anak itu agar bisa menjadi birrul walidain. Wa wasaina al-insana biwalidayhi kamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisalluhu bi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masyir. Di sana diharapkan anak itu bisa menjadi birrul walidain. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi birrul walidain? Sekali lagi, ketika kewajiban orang tua kepada anak, ketika hak anak dari orang tua dipenuhi, insya Allah bisa menjadi birrul walidain. Yang kedua, pendidikan akhlak yang kedua adalah agar anak itu bisa menjadi sabar. Tentu anak itu akan bisa menjadi sabar ketika orang tuanya memang mengajari, menjadi contoh teladan, orang tuanya memiliki sifat sabar. Yang ketiga, supaya diajari, dicontohi anak-anak itu tidak menjadi anak-anak yang sombong, yang angkuh. Kemudian supaya diajari menjadi anak-anak yang sederhana. Kemudian diajari anak-anak itu supaya menjadi anak yang tawadhu, yang takdim, yang sopan. Ini adalah kewajiban orang tua kepada anaknya. Kemudian yang ketiga adalah materi yang ketiga tentang ibadah. Yang harus diketahui oleh orang tua bahwa ketika anak sudah umur 7 tahun, maka orang tua harus mengajari anaknya untuk sholat. Dan ketika anak sudah umur 10 tahun belum atau tidak melaksanakan sholat, watribuhum, pukul anak itu dengan tujuan agar mereka sudah melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua tentang puasa. Jamaah rahimakumullah, memang tidak banyak hadis yang menjelaskan tentang perintah orang tua untuk mengajari anaknya untuk berpuasa Ramadan. Tetapi banyak riwayat dan asbabul wurud yang menjelaskan tentang beberapa perintah untuk mengajari anak-anak itu melaksanakan ibadah puasa. Satu cerita pada siang Ramadan, ada orang yang mabuk dan kemudian Rasulullah menegur dengan bapak-bapak yang mabuk itu dengan kalimat, perhatikan puasa anakmu, perhatikan puasa anakmu, karena itu di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu bapaknya sedang mabuk. Rasulullah mengingatkan dan menegur, perhatikan dengan puasa anakmu. Nah, dari sini kemudian dijabarkan, dianalisa oleh beberapa ulama, oleh beberapa ahli hadis. Ini termasuk bagian yang mengajarkan kepada orang tua untuk mengajari anaknya berlatih berpuasa dari usia dini. Jamaah rahimakumullah,
Kapan anak itu diperintahkan untuk berlatih puasa? Beberapa ulama berpendapat kalau anak sudah mampu puasa 3 hari berturut-turut, maka hendaknya anak itu diperintahkan untuk berpuasa. Pendapat yang lain mengatakan jika sudah umur 12 tahun, maka mereka supaya berpuasa. Sebagian lagi berpendapat ketika belum dewasa, maka bagi anak-anak itu puasanya adalah puasa sunnah. Kemudian pendapat yang lain, kalau sudah dewasa maka dia wajib masuk panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam, supaya orang-orang yang beriman yang sudah dewasa tadi melaksanakan ibadah puasa. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kalau kita lihat di dalam pendapat para psikolog itu mengatakan bahwa ada beberapa kiat agar anak itu bisa berlatih berpuasa. Yang pertama, agar orang tuanya mengajak anaknya untuk berpuasa. Yang kedua, agar memberi ilmu, memberi pengertian, memberi pemahaman tentang puasa kepada anaknya. Puasa itu apa, hukumnya apa yang membatalkan, menahan apa, dan harus bagaimana. Ini supaya diajarkan dari orang tua kepada anak di usia dini. Kemudian ahli psikolog lagi mengatakan puasa itu hendaknya dilakukan secara bertahap, tidak jauh beda dengan pendapat dari beberapa ulama tadi. Kemudian berikutnya, agar orang tua memberi contoh kepada anak-anaknya tentang puasa. Anak-anak itu akan ikut berpuasa ketika bapak ibunya berpuasa, dan tentu anak juga susah untuk diajak puasa. Bapak ibunya tidak puasa, apalagi tidak diajak sahur, apalagi tidak diajak berbuka, dan kemudian mereka tentu susah untuk membiasakan diri melaksanakan ibadah puasa. Dan yang terakhir, supaya anak itu punya motivasi untuk berpuasa, maka hargailah lapar dan hausnya anak itu. Jangan sampai muncul kalimat rano gunane ngeleh, rano gulane poso, dan seterusnya. Ketika orang tua sudah mengatakan kepada anak-anaknya rono gunane, sia-sia dan seterusnya, maka ini menjadi bukan motivasi, justru bisa merendahkan semangat dari anak kita sendiri. Yang terakhir, kalau memang memungkinkan, berilah reward hadiah. Jadi ketika puasa berbuka dengan menu yang memang dikehendaki oleh anak. Jadi menunya anak itu apa, itu diperhatikan. Sahurnya juga demikian. Kemudian di hari lebaran, kalau memang ada memungkinkan, berikan hadiah untuk anak. Apakah baju baru, apakah uang, apakah sarung, diperbolehkan. Dengan sesuatu yang menarik ini, Pak, insya Allah anak sudah bisa berlatih dan bertanggung jawab untuk berpuasa, dan pada saat dewasa mereka bisa melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas, dengan baik, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.